Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal yang pertama. Di sini ada operasi bilangan ya. Di situ disebutkan bahwa ada 2/5 ditambah 1,358 dikurangi 0,471. Nah, ini karena jawabannya dalam bentuk desimal, maka pecahan 2/5 itu kita ganti dulu menjadi pecahan desimal ya. Oke, berarti 2/5 itu berapa dek? 2 bagi 5 ya, berarti 0,4 gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Karena di sini jawabannya dalam bentuk 4 angka semua, coba kita kurangi terlebih dahulu yang 4 angka. Berarti ini kita kurangi terlebih dahulu ya. Coba kita kurangi 1,358. Kita kurangi 0,471. Oke. Nah, kalau kita kurangi, ini akan menjadi min ya. 8 kurangi 1 itu adalah 7. Nah, karena 7 kita punya nilainya, maka yang berpeluang untuk jawaban benar itu antara C dan E ya. Kemudian 5 kurangi 7 itu kan tidak bisa. Berarti minjam 1 di depannya. Ini pinjam tinggal 2. Ini jadi 15. Sedangkan 15 kurangi 7 itu adalah 8. Nah, yang betul dari sini kita punya opsi yang C. Artinya apa? Tidak selalu kita mencari nilai akhir secara keseluruhan. Kalau misalkan kita bisa mencari model seperti ini, maka itu akan lebih baik. Karena itu akan mempercepat pengerjaan adik-adik sekalian dalam mengerjakan soal. Oke? Gimana? Gampang bukan? Mantap. Baik adik-adik sekalian, kita masuk pada soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Di sini ada bentuk perbandingan. Ya. Kita cek terlebih dahulu. Apabila 80 ekor sapi, berarti ada 80 ekor gitu ya. Kemudian katanya mampu menghabiskan rumput sebuah lapangan dalam waktu 4 hari. Ini dalam waktu 4 hari. Jadi 80 ekor itu 40 hari. Bagaimana ketika 160 ekor sapi? Ya. Kira-kira berapa waktunya? Misalkan kita misalkan X ya. Oke, yang pertama coba kita cek dulu kira-kira apakah ini termasuk senilai atau berbalik nilai. 80 ke 160 itu kan nambah deh ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu dari 4 ke X ini apakah dia nambah atau tidak? Mari kita logikakan. 80 ekor saja habis dalam waktu 4 hari. Ya. Kalau 160 ekor berarti kan lebih banyak. Kalau lebih banyak, kira-kira lebih cepat habis atau lebih lama? Gitu ya. Lebih cepat atau lebih lama? Nah, karena lebih banyak yang makan, maka akan lebih cepat. Kalau lebih cepat hitungan hari, berarti kan dia berkurang harinya. Karena lebih cepat ya. Sehingga ini namanya berbalik nilai. Ini berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, maka yang kita lakukan adalah kali, iya betul sekali, kali lurus. Berarti ini kalikan ini sama dengan ini kalikan ini. Sehingga bisa kita peroleh bahwa 80 dikalikan dengan 4 itu sama dengan 160 dikalikan dengan X. Gitu ya. Mari kita sederhanakan terlebih dahulu. 0 bisa kita buang. Ya. 0-nya kita buang. Oke. 16 kan bisa dibagi 8. Berarti bagi 8 ini 1. 16 bagi 8. 2 gitu ya. Oke, ternyata 4 dibagi 2 ini bisa. Hasilnya 2. Maka X itu kita punya adalah nilainya 2 hari. Maka jawaban yang paling benar adalah opsi nomor yang A, 2 hari. Gimana? Gampang kan? Jadi kalau perbandingan itu nanti biasanya akan muncul 2, entah dia senilai atau berbalik nilai gitu ya. Kalau senilai biasanya ini tandanya sama. Sama-sama nambah atau sama-sama berkurang. Kalau sama-sama nambah, sama-sama berkurang bagi senilai, maka yang kita lakukan adalah
kali silang, berarti di sini. Ya. Tapi kalau satunya nambah, satunya berkurang atau kebalikannya, maka itu berbalik nilai. Maka harus dikalikan lurus. Senilai kali silang, berbalik nilai kali lurus. Gimana? Gampang bukan? Mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut pada soal nomor 4 ya. Soal selanjutnya. Di sini ada soal perbandingan kembali dengan model soal yang berbeda ya. Di sini ada Randy, Retno, sama Rio adalah seorang penembak jitu, di mana perbandingan butir peluru senjata yang dimiliki oleh Rio, Retno, dan Randy 2:3:5. Kita tulis dulu ya. Rio, kemudian banding Retno, gitu. Kemudian banding Randy, ini adalah 2:3:5, gitu ya. Nah, katanya kalau ada perbandingan, itu yang lebih simpel kita kalikan dengan X. Berarti ini kita kalikan X, ini kalikan X, ini juga kalikan X. Nah, kemudian kalimat selanjutnya adalah jika semua butir peluru senjata tersebut mereka kumpulkan, maka total pelurunya sebanyak 80 butir. Artinya, ketika punyanya Rio, ya, ditambah dengan Retno, ditambah lagi dengan Randy, gitu kan? Itu sama dengan 80 butir. Oke. Nah, dari sini, karena kita sudah kalikan dengan variabel X untuk perbandingannya, maka bisa kita buat bahwa Rio-nya itu adalah 2X, Retno-nya adalah 3X, Randy-nya adalah 5X. Sehingga kita coba masukkan. Dari sini kita punya Retno itu adalah 2X, Rio. Kemudian Retno-nya adalah 3X, ditambah dengan Randy 5X, sehingga hasilnya adalah 80. Maka dari sini, 2 tambah 3 tambah 5, itu jadi berapa? Jadi 10 ya. 10X sama dengan 80, maka kita coret 0-nya, sehingga kita pelore X-nya adalah 8. Sehingga ketika sudah dalam bentuk X-nya sudah diketahui, maka bisa kita gantikan ke sini. Oke, dari sini kita punya sekarang yang ditanya adalah berapakah selisih peluru Randy dan Rio. Kita lihat, Randy dan Rio. Nah, karena selisih berarti pengurangan, maka selalu yang di depan harus dikurangi dengan yang di belakang. Lebih besar, yang di depan harus lebih besar gitu ya. Sehingga kita punya Randy dikurangi dengan Rio, itu sama dengan Randy-nya kan di situ kita punya adalah 5X. Ya, ini 5X dikurangi Rio-nya 2X. Gitu kan? Sehingga 5 kurangi 2 jadi 3X. Nah, karena X-nya adalah 8, maka 3 kali 8. Hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kita ketemu jawabannya adalah 24. Maka jawaban yang benar kita punya opsi D. Gimana? Gampang bukan? Oke, mantap. Baik, adik-adik sekalian. Kita masuk pada soal terakhir pada sesi ini, yaitu soal nomor 5. Di sini ada soal tentang jarak kecepatan. Jarak, kemudian skala. Ya. Oke, mari kita lihat dulu. Jarak kota A ke kota B adalah 85 km. Berarti kita punya adalah, kita tulis dulu yang diketahui ya. Berarti karena satuannya adalah kilo, maka ini kita punya jarak sebenarnya. Itu 85 km. Oke. Nah, katanya kalau soal skala ini, ada jarak model seperti ini, kita buat selalu ke dalam bentuk senti. Gitu ya. Nah, kilometer kalau misalkan kita ganti ke senti, berarti kilo ke senti itu turun berapa kali? Turun 5 kali ya. Oke, berarti kan kilometer. Jadi yang pertama itu kilometer, kemudian hektometer, ya, terus dekameter, ya, betul. Meter, desimeter, sentimeter. Nah, katanya kucing hitam dalam mobil
mobilnya Desi. Desinya cantik. Nah, terakhir kita punya milimeter ya. Sentimeter, milimeter, mondar-mandir ya. Oke, karena dari kilo ke senti, berarti kita punya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka kalau 5, maka kita ganti nolnya jadi tambahkan 5. Berarti 85. Nolnya 5 berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Ini senti. Gitu ya. Oke. Maka jadinya 8.500.000. Kemudian yang kedua adalah ternyata diketahui skalanya. Skalanya itu adalah 1:500.000. Oke. Nah, yang ditanya sekarang berapakah jarak kota pada peta? Berarti JP. Oke. Nah, dari rumus yang ada kita punya nih. Kita punya rumusnya adalah skala itu kan kita punya JP, JS. Gitu kan? Jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Sekarang yang ditanya adalah JP. Karena yang tanya JP berarti S sama JS ini kan kanan kiri. Berarti dikalikan. Sehingga kita punya JP-nya itu adalah skala kalikan dengan JS. Ini rumus untuk mencari jarak pada peta. Nah, sehingga tinggal kita masukkan. Hati-hati, di situ skalanya itu dalam bentuk perbandingan ya. Berarti kalau S-nya 1:500 itu berarti 1/500.000. Oke. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan jarak sebenarnya berarti 8.500.000. Oke. Nah, coba kita bagi nih. Kita bagi ada nolnya 5 di atas ya. Nolnya ada 5 di atas. Kira-kira di bawah cukup? Nah, cukup juga. Nolnya 5 habis. Berarti sekarang tinggal 85 bagi 5. Berarti kalau 85 kita bagi dengan 5. Itu kan kita punya 1 ya. Ini 5. Kemudian dikurangi jadi 3. Ini 5. Maka 5 bagi 5 itu berarti 7. Karena 7 kali 5 itu 35. Oke. Berarti dari sini kita punya jawabannya adalah 17 cm. Sehingga opsi yang benar kita punya adalah opsi E. Baik, adik-adik sekalian. Gimana? Gampang bukan? Mantap.